kada dibolehakan juga yaitu hari yang dimana adanya timbul keraguan apakah hari ini akhir Sya'ban ataukah hari ini awal bulan Ramadan. Nah kalau ayam syak ini maka kada dianjurkan juga kita puasa, illa melainkan artinya boleh seandainya hendak puasa juga yang 10 Arafat ini 10 akhir daripada Sya'ban tadi, setengah 6 akhir daripada bulan Sya'ban, dan di hari yang tak adanya keraguan tadi boleh artinya adalah ayyasilahu, bahwa ia menggabungkan atau menyambungkan akan puasanya tadi bima qablahu dengan puasa yang sebelumnya. Misalnya puasa 3 bulan berturut-turut, karena ada sebagian di antara amaliyah salafus soleh kita yang kadang mengambil keutamaan dari bulan Rajab, awal Rajab puasa, sebulanan bulan Rajab puasa, Sya'ban sebulanan puasa, kemudian sambung dengan Ramadan sebulanan puasa. Nah itu pada masalah kalau dia hendak langsung bersambung mulai awal Rajab. Nah biasanya diambilnya bagi orang yang hendak puasa 3 bulan berturut-turut itu memulainya dari awal bulan Rajab. Mulai 1 Rajab puasa sudah sampai masuk ke Ramadan, jadi 3 bulan berturut-turut. Nah itu ada apa berarti bagi orang yang hendak puasa 3 bulan berturut-turut tadi. Siapa tahu boleh, misalnya supaya ada penghematan, ya kan? Tapi jangan diwapang niat puasa tak menghemat lawan pengeluaran, ya kan? Nang ianya kan puasa tujuannya untuk tagarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan lu enak sangat menyelajur, ya kan? Usaha pinaba penghasilan dari segi usaha pindah kurang misalnya, ya kan, supaya ada boros lalu dibawanya puasa. Jadi kan paling makannya lahatan sahur atau lahatan buka 2 kali aja. Kalau hendak kayak itu ya lah, kadang yang puasa Ramadan gitu, nah wajibnya nyambah bisa aja. Pacah aja bahasa orang kampung, puasanya pacah, artinya kadang buruk seharian. Ada juga nang bersambung, kayak anak-anak puasa bersambung, ya kan? Lagi di rumah mulai sahur sampai jam 10, jam 11 bina kelihatan puasa aja. Turun pagawi jam 2 makan di warung batis. Misalnya kan ada warung batis yang sambatannya kan apa jadi sama orang batisnya, batis saja nang kelihatan, ya. Karena jam 4 boleh ke rumah kayak orang puasa juga. Pulang kadang makan 4 pino uyuh pada nang puasa. Ada juga kadang nang itu tapi insya Allah di sini nggak ada panglet. Di sini insya Allah ada ya paling kalau yang nang di rumahnya juga puasa. Ada malah sayang deh. Sekalipun paling bahasanya adalah maaf. Kalau misalnya karena kesibukan apa kita, lalu karena kamu puasa keuyuhan, ya kan? Maka ini jangan baik buka dikit dulu ya, daripada ada karuan begawi misalnya buka puasa karena nyaman, insya Allah dikodok setelah hari apa di luar daripada bulan puasa. Sekalipun niat kodok dan bahkan dikodok juga, bagi kita nang sudah ada kewajiban dan kadada halangan secara syar'i nih, kadada halangan secara syariat tadi, misalnya gara-gara gawian bener aja tuh
pecah puasa, artinya ada puasa saat itu. Karena dia kau di kota di hari lain di luar bulan puasa. Kodokannya nang di luar pada bulan puasa tadi sekalipun ada tuntutan wajib memang karena ini ada puasa beberapa hari di bulan Ramadan tadi misalnya tetap kemuliaan ketika ini puasa andainya ini puasa di bulan Ramadan tadi ada kawan dikalahkan keutamaan bulan puasa tersebut tadi sekalipun di Kongo juga. Tapi ini dengan catatan yang kadang udzur syar'i, ilmunya ada udzur syar'i kayak bini-bini nang haid misalnya, itu lain pembahasan. Atau misalnya orang nang garing nang kata bawa kada harus buka puasanya, nah itu lain pula. Ada ini karena faktor gawiannya, lamunnya dosa beli bawa puasa ini kada fokus, kada maksimal pegawaian misalnya. Lalu buka, iya kan? Lalu ada puasanya. Nah, itu kayak dibayarinya di bulan lain pada bulan Ramadan, tetap karena menyamai juga kemuliaannya. Kenapa? Karena ibadah nang fardu di bulan Ramadan itu ganjarannya hanya Allah Ta'ala nang ampun urusan. Ibadah sunnah di bulan Ramadan pahalanya sama lawan ibadah wajib di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Itu ibadah sunnahnya ganjarannya sama lawan kita melakukan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Nah, ketika kita melakukan ibadah yang wajib di bulan Ramadan itu kada lain ganjaran pahala yang kita laksanakan dari gawian yang wajib tadi kada nang kawan membalasnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kada kawadi jadi apa dianggap remeh sekalipun tadi bisa kita ganti Allah juga kena limbah bulan puasa tetap kada menyamai dua adalah sama kayak orang nang sembahyang biasa berjamaah, nang saat sembahyang sorongan ini kan lawan sembahyang berjamaah kan lain keutamaannya, ya kan? Nah ketika ini misalnya karena merasa rugi sekali kada sembahyang berjamaah lalu digantinya lawan 27 rakaat sembahyang atau bahkan mungkin sampai 30 sembahyang 30 rakaat sembahyang sunnah nih hendak menutupi kekurangan 27 derajat tadi. Tetap 30 rakaat yang dilaksanakannya dari sembahyang sunnah tadi masih kata kaum menyamai lawan 27 derajat yang mana ketika ini melaksanakan sembahyangnya jadi secara berjamaah. Padahal digawinya juga karena merasa rugi nih sudah terbiasa berjamaah lalu tertinggal sembahyang berjamaah sewaktu lalu hendak menutupi yang sewaktu tadi karena ada berjamaah dengan sembahyang sunat 30 rakaat misalnya sembahyang 30 rakaat gitu tetap pasti kada kawan menyamai derajatnya lawan orang yang sembahyang berjamaah tadi. Namun ya kawan usahakan sembahyang tetap berjamaah sekalipun mungkin kada pas tabarung kada bawa turun ke langgar di rumah ya Pak. Misalnya yang di rumah sudah sembahyang atau apa misalnya kayak ini kita sudah di langgar sudah berjamaah sembahyang pas tabarung balik ke rumah ada di antara keluarga kita yang belum sembahyang maka untuk mendapatkan keutamaan yang lebih bagi kita dan bagi keluarga kita yang belum sembahyang berjamaah tadi hendaknya kita menyumbangkan waktu kita untuk mengawali lawan keluarga yang belum sembahyang tadi sekiranya kawal berjamaah. Dalam riwayat ketika ada di antara sahabat Nabi yang datang terlambat ke masjidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan
Nabi bersama sahabat yang lain sudah tuntung sembahyang berjamaah. Ada 6 datang terdudi. Lalu ujar Nabi, siapa di antara kalian yang hendak bersedekah lawan saudara kalian yang baru datang ini, jar Nabi. Bingung sahabat, dengan cara apa kami bersedekah ya Rasulullah? Jar Nabi, engkau berikan waktumu, kurang lebihnya kayak itulah maknanya, engkau sisihkan waktumu untuk menemaninya dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Ya berkat kita meluangkan waktu tadi, akhirnya ia pun dapat keutamaan sembahyang berjamaah yang 27 derajat tadi. Nang kata kau diganti dengan sekalipun misalnya sembahyang sunnah sampai 30 atau bahkan mungkin sampai 50 rakaat masih kata kau mengalahkan lagi lawan keutamaan yang berjamaah. Nah, kembali kepada pembahasan tadi di hari yang meragukan, yang di waktu hari yang 30 tadi, kata dia gerakan lagi berpuasa kecuali bagi orang yang menyambung dengan puasa yang sebelumnya. Aulia qada'in, atau karena sebab qada. 5 hari lagi misalnya, hitungannya deh 5 hari lagi tanggal 29 atau sampai ke 30 sudah 25. Qadaan kita masih terutang lagi, lalu bersambung 5 hari puasa hendak mengqada Ramadan yang tahun lalu, maka itu pun ada masalah dari sini. Karena qadaan itu termasuk hukum wajib. Bahkan pembahasan sedikit tentang masalah qada adalah beda dengan puasa sunnah. Ketika misalnya hari itu kita niat qada puasa, karena memang ada terutang di bulan Ramadan tahun tadi, misalnya niat qada, sekalinya tengah hari ada nang besaruan. Nah, kita kada boleh membatalkan karena menghormati sahibul bait. Kenapa? Karena puasa kita hukumnya puasa wajib. Lain halnya ketika kita puasa sunnah. Bahkan apa? Ketika kita dalam keadaan puasa sunnah tadi, kemudian ada orang bahajat, ya kah? Hendak menjamu makan besaruan yang misalnya arwah tahlim berzuhur, lalu kita bingung antara buka tetap puasa buka. Nah, ketika ada pertimbangan itu tadi, apabila kita niat hendak menghibungi sahibul hajat, maka boleh kita buka. Bahkan bisa jadi bukanya kita itu lebih afdal daripada puasanya kita. Artinya punya kita ada umpat makan di situ misalnya akan memberikan rasa kecewa bagi tuan rumah, maka lebih afdal buka. Kayak yang pernah terjadi waktu Sayyidina Habib Umar datang ke Jakarta, ke Solo. Nah, itu di Solo pas jadwal presiden biasa puasa Ayyamul Bait, biasanya 14, 15, 13, 14, 15. Puasa Ayyamul Baitnya Sayyidina Umar dan santrinya biasanya di situ atapnya. Ketika sedang puasa sunnah itu jadi di Solo, Habib Anis Allah yarhamah menyediakan makanan. Nak menjamu Sayyidina Habib lah. Sampai di rumah Sayyidina Habib Anis Solo itu sudah masuk waktu asar, 4 malah asar. Artinya dia akannya bertahan setobat lagi buka antara jam 4 jam 5-an lah. Dia akannya bertahan setobat deh sampai maghrib kan dikit benar lagi alam-alam. Tapi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Habib Umar ketika itu, menurut saksi mata yang di situ, sudah tahu deh Sayyidina bagi puasa. Bahkan Habib Anis sudah menyiapkan tadi, ada nama kadahin Habib Anis, Habib
dapat kabar nih Habibul Omar dalam keadaan puasa, karena memang kebiasaan puasa di Ayyamul Bid tadi. Lalu ujar Habib Anis menyatakan apa? Apabila Sayyidil Habib Omar itu termasuk orang alim, maka pasti bakal buka. Dan ternyata buka. Kenapa? Karena menghargai lawan jamuan yang sudah disiapkan oleh sahabat baik tadi. Dan seandainya sedang tidak ada makan, artinya menahan tetap puasa, otomatis bisa jadi bakal mengecewakan tuan rumah yang sudah menyiapkan jamuannya tadi. Bila pun hitung-hitungan kayak kita ulun peribahasanya, misalnya ada anak menjamu, ya artinya seandainya ulun bukakah ada bapak ibu orang tadi, misalnya paling lagunya sidin puasa aja misalnya lu puasakan kau aja, ya kan? Dan kada memberikan rasa kekecewaan lawan orang tadi, maka tetap dianjurkan untuk puasa sekalipun sunnah tadi. Tapi lamunnya puasanya tadi kotoran, nah itu kata kawan, kada istilah yang menghargai lawan sahibul bait atau sahibul hajat yang mau undang kita makan tadi. Kenapa? Karena puasanya puasa fardu, niatnya kodok tadi. Atau misalnya ketika kita sudah mulai merasa lemah karena niat puasa kodok, lalu kenapa bina suyu benar puasa iya kan? Tapi seandainya ditahaninya, perkiraan itu masih kawan menahannya sampai buka, sampai sempurna puasanya. Lalu jadinya kayaknya esok ini bahasa pulang puasa bebatal misalnya, atau jam 10 pagi sekalinya pas sudah dia puasa malam kodok jam 10 ada orang bahagia besaruan karena pas juhur jar apa besaruan nyangka itu jar baik buka aku ini jar karena esok puasa bahasa, nah itu kada boleh. Kenapa? Karena ini menggunakan gawian nang wajib, hendak menggawi nang sunnah. Kada boleh membatalkan ibadah wajib hanya karena untuk mengerjakan yang sunnah. Kecuali darurat benar, misalnya sudah parak siup, iya kan? Niat kokoh deh, cuman karena kadingat besahur malam tepar jam 10 tepar dah parak lawan siup sudah mau itu berarti dah darurat. Nah itu ada masalah. Nah jadi bagi orang yang puasa kokoh karena itu suatu kewajiban yang digawinya tadi, bayar utang yang wajib tadi misalnya, maka ini kada boleh membatalkan puasanya tadi hanya karena jabrul khatir dan menghibungi orang yang mau undang makan dah misalnya tadi. Ya, itu diantaranya adalah bagi orang yang puasa qadha wajib. Au nadrin, atau karena nadar. Nah nadar ini pun bisa dihukumi wajib apabila ini nadarnya memang nadar wajib. Jadinya misalnya lah lamunnya aku lulus tes, aku hendak puasa 3 hari berturut-turut, nadar puasa 3 hari berturut-turut. Sekalinya pengumuman tesnya jadi limbah di seluruh Sya'ban, hanya timbul pengumuman tesnya saja. Lalu supaya kada berganangan karena ada nadar yang harus dilaksanakan karena hukum nadar itu wajib tadi, lalu ini puasa berturut-turut di 3 hari di akhir setengah yang akhir di bulan Sya'ban, dan itu pun kada ada masalah. Dan sistem puasanya karena nadar itu dihukumi puasa wajib juga berarti sama lawan kayak puasa qadha tadi. Artinya kada boleh ini membatalkan puasanya di pertengahan hari hanya karena ingin mengabulkan walimah kah, misalnya undangan makan telah
atau cuma jamuan makan biasa kah misalnya, itu ada boleh juga. Wirdin atau sudah menjadi wiridan. Ayo orang nang apa tadi? Puasa Daud tadi biasanya sehari puasa sehari buka, sehari puasa sehari buka. Atau wiridan yang Senin Kamis kada pernah tertinggalkan sekalinya pas di hari Kamis, pas karena tanggal 30 Syakban, maka karena sudah menjadi wiridannya tadi, maka tetap boleh ini puasa di akhir bulan Syakban. Wa man afsada shawma, dan siapa orang yang merusak puasanya, artinya batal puasa adalah kalau yang 8 dah samanya kan ya pulang sambungannya deh. Wa man afsada shawma, insyaallah kita sambung dalam kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Maaf minta halal kita. Mudah-mudahan amal kita Allah dengan segala dosa kesalahan kita, dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, seluruh kaum muslimin dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahir batin seluruh hidup dan mudah-mudahan amal kita Allah dengan segala hajat-hajat kita dan kedua orang tua kita, hajat guru-guru kita, pernah berjasa dan ilmu kita pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dunia untuk hajat akhirat, dan mudah-mudahan kita juga mudah oleh Allah untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah. Baik menurut ibadah haji atau ibadah umrah, dan mudah-mudahan keselamatan khusus dan seluruh kaum muslimin selalu diberikan iman yang sempurna dan beriman dan mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayat. Sok syurga ada ghairi hisab kubur bersama dengan kita Rasulullah dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Ala hadirin yang salihat wa qabul ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا وفقنا لنا وبركات لنا في ديننا مع قدر وتغنى رب وفقنا ووفقنا لما ترتضي قولا وجعل الكرم وارزقنا كل حلال دائما واخلا اتقي علما نحظى بالخير ونبقى كل شر. ربنا اصلح لنا كل شيء وقر بالرضا منك العين اخذ عنا ربنا كل دين قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من العقيد عنا والوفا بكتابه بيدنا سيشفى وعلى ال كرم الشرف وعلى صحب المصادق القرى وفهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف امرك وعصر حسن الله نعم الوكيل. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. في كل لحظه ابدا عند خلق خلق نفسي وزنة عرش ومداد كلماته. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على الله أشرفنا فتب علينا التوبة فاغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة وجرة وصحبة والمسلمين أجمع. أمين ربي اسمع خذا وجودا بدلا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول الله من كل سوء. صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد درج صحبي والحمد